extraordinary crime yang biasa disebut kejahatan luar biasa menjadi simbol untuk kejahatan narkoba di negara kita, Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, negara menyatakan perang terhadap narkoba. Bahkan dibentuk satu badan khusus setara kementerian yang bernama Badan Narkotika Nasional untuk khusus menangani peredaran narkoba di Indonesia. Seperti apa fakta narkoba di Indonesia? Kita ikuti liputannya. Menurut data yang dirilis oleh ANDOC, sebuah organisasi narkoba dunia, menyebutkan bahwa di seluruh dunia 200 juta orang telah menjadi korban meninggal dunia karena narkoba. Sedangkan khusus untuk Indonesia, 11.071 orang per tahun atau sama dengan 30 orang per hari mati akibat narkoba. Data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia pada 2017 lalu, 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi pecandu narkoba. Untuk memenuhi hasrat kecanduan narkoba itu, negara rugi 84,7 triliun per tahun. Uang itu alir kepada kartel-kartel narkoba di luar negeri yang mengisilis sabu dan narkoba ke Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional pada 2017-2018, 2 dari 100 orang pelajar Indonesia adalah pemakai narkoba. Mereka berada di kisaran umur 15 sampai 19 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, seperti pencegahan, pembinaan, dan penindakan. Namun, menurut Badan Narkotika Nasional, data ini setiap tahunnya terus meningkat. Fakta ketiga, diperoleh informasi bahwa narkoba telah menyasar semua kalangan, mulai dari public figure seperti artis, hingga kepada aparatur sipil negara atau juga pejabat pemerintah, hingga kepada politisi, wakil-wakil rakyat di DPR, bahkan juga tentara dan polisi telah menjadi korban. Fakta keempat, negara mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Maka Badan Nasional Narkotika pun dibentuk. Wakil-wakil rakyat di DPR pun menggagas undang-undang untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI dalam pemberantasan narkoba. Karena urgensinya, Kepala BNN mengeluarkan surat keputusan yang memperbolehkan masyarakat menangkap sendiri para bandar narkoba dan kemudian diserahkan kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum. Maka semua lapisan bahu-membahu bersinergi melakukan pemberantasan terhadap narkotika, dari mulai perkotaan hingga ke pelosok-pelosok pedesaan dilakukan penumpasan terhadap peredaran narkotika. Masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan yang melihat akibat daripada beredarnya narkoba kepada generasi muda dan masyarakat yang mengkonsumsinya, bahu-membahu membantu aparat pemerintah memberikan informasi dan serius melakukan perburuan kepada para bandar narkoba karena prihatin
terhadap keadaan masyarakat dan pengguna narkoba yang sangat memprihatinkan. Hasilnya cukup memuaskan. Ribuan orang bandar telah dijebloskan ke balik jeruji penjara. Bahkan banyak yang telah ditembak mati oleh petugas ketika berusaha melawan. Dan bahkan banyak yang telah dihukum mati oleh hakim pengadilan karena keterlibatan terhadap narkotika. Namun hal itu tidak menjawab masalahnya. Inilah fakta selanjutnya. Setelah dilakukan perburuan besar-besaran, data dari Menkumham RI diketahui di tahun 2018 saja jumlah bandar yang telah dikurung adalah 74.037 orang. 74.000 orang sudah. Dan kemudian pengguna 41.252 orang. Akibatnya apa? Penjara di seluruh Nusantara menjadi over kapasitas. Masih dari keterangan yang dirilis dari Menkumham bahwa saat ini penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lebih dari 50%-nya adalah narapidana narkotika. Saat ini jumlah napi 256.273 orang, sementara kapasitas rumah tahanan hanya 126.164. Over kapasitas, sangat over kapasitas, melebihi hingga 200%. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta, antara lain 3,3 juta orang Indonesia pemakai narkoba, 30 orang per hari mati karena narkoba, 87,4 triliun per tahun aset negara dibuang percuma kepada bandar-bandar narkoba di luar negeri. Faktanya juga, 2 dari 100 pelajar kita berusia 15 sampai 19 tahun telah menjadi pemakai narkoba. Juga faktanya, negara dan masyarakat serius untuk memberantas narkoba. Ribuan orang telah dimasukkan ke penjara. Puluhan ratusan orang telah ditembak mati ketika melawan ketika dilakukan penindakan. Bahkan dituntut hukuman mati oleh hakim pengadilan. Fakta utamanya adalah narkoba merusak generasi muda, narkoba merusak bangsa, narkoba merugikan negara. Maka pantas negara menyatakan perang terhadap narkoba. Namun, apakah memasukkan para pengguna narkoba ke dalam penjara solusinya? Perlukah kita pertimbangkan bahwa pemakai narkoba adalah korban, adalah orang sakit? Wajarnya orang sakit bukanlah dihukum, tetapi orang sakit diobati. Fakta yang kami sampaikan untuk kita jadikan bahan pertimbangan mengambil keputusan terhadap langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Terima kasih telah menonton channel kami. Subscribe, like, and share untuk membantu kami, untuk mendukung kami agar dapat menghadirkan video-video selanjutnya.